7 menu masakan mudah dan simpel. 1. Oseng kikil cabai hijau. Untuk bahan utamanya di sini aku pakai kikil, ini kikil sapi. Kikil ini aku beli setengah kilogram kemarin di pasar. Dan untuk bahan-bahan lainnya ada 1 bungkus saus tiram. Kebetulan di kulkas ada telur puyuh, ini mau aku campur aja. Kemudian ada 1 lembar petai. Ada juga 1 genggam buah rimbang. 1 ons cabai hijau yang aku campur dengan 3 buah cabai merah dan cabai rawit. Kepedasannya sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kalau kalian mau lebih pedas, lebihkan aja cabai rawitnya. Kemudian aku pakai bawang merahnya 2 buah aja karena kebetulan bawang ini besar ukurannya, atau sekitar 6 siung bawang merah ukuran biasa. Kemudian ada 4 siung bawang putih. Langkah pertama kita rebus dulu kikilnya. Masukkan kikilnya ke dalam panci yang sudah berisi air, kemudian tambahkan sedikit garam. Lalu kita tutup, biarkan sampai benar-benar mendidih. Sambil menunggu kikil yang sedang kita rebus, aku mau iris bawang merahnya terlebih dahulu. Kenapa ya setiap kali mengiris bawang merah ini mata selalu pedih dan pasti keluar air mata? Selanjutnya iris-iris juga bawang putihnya. Iris tipis-tipis seperti kita mengiris bawang merah tadi. Dan untuk cabenya aku mau iris-iris seperti ini langsung, nggak pakai telenan, karena menurutku kalau kita pakai telenan itu hasilnya lebih tebal. Lagian kan cabai ini cuma sedikit, kalau banyak mungkin aku pakai telenan juga. Agar cabenya tidak berubah warna, sambil menunggu aku rendam pakai air bersih. Nah, ini kikil yang kita rebus tadi airnya sudah mendidih. Ini dari proses mendidihnya sekitar 7-10 menit. Kikil ini udah bisa dimasak, tapi sebelumnya harus dicuci bersih dengan air mengalir. Caranya tuangkan dulu 4-5 sendok makan cuka, kemudian kita remes-remes, lalu bilas dengan air bersihnya. Lakukan berulang sampai kikilnya benar-benar keset. Baiklah, tahap selanjutnya aku mau goreng dulu telur puyuh yang sudah aku rebus sebelumnya. Aku gorengnya ini sebentar aja dan sekarang mau aku angkat. Setelah itu kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Tumis bawang ini sampai harum dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk ya supaya matangnya merata dan tidak gosong. Kalau sudah seperti ini, masukkan cabai yang sudah kita iris tadi. Lalu aduk-aduk kembali hingga cabainya sedikit matang. Kemudian masukkan kikilnya. Kikil ini sudah bersih dan lembut ya. Kemudian aduk-aduk kembali dan tambahkan sedikit air supaya bumbunya meresap. Supaya lebih enak, selanjutnya masukkan 1 bungkus saus tiram ke dalamnya. Bentuknya aja ini udah Masya Allah banget ya teman-teman. Kalian wajib coba resep ini. Oh iya, jangan lupa tambahkan garam, penyedap, dan bumbu kaldu ya, supaya rasanya tambah endul. Selanjutnya ini dia nih yang gak kalah pentingnya, pete dan rimbang. Meskipun ini sangat harum, tapi ini banyak disukai orang. Dan terakhir masukkan juga telur puyuh ke dalamnya. Konsreng-konsreng, jangan lupa sambil dicek rasanya apakah sudah mantap atau belum. Dan ini rasanya sudah enak banget. Aku jadi gak sabar mau makan. Dimakan dengan nasi hangat, aku jamin ini bikin auto nambah nasi. 2. Ayam sambal ijo. Pertama aku mau ungkep ayamnya dulu. Ayam ini sudah aku cuci bersih dan ini kira-kira 750 gram. Untuk bumbunya aku pakai 4 siung bawang putih dan 2 butir kemiri yang sudah aku haluskan. Ada setengah batang serai, 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk. Masukkan semua ke dalam panci dan tambahkan bumbu marinasi saset instan secukupnya. Selanjutnya masukkan 200 ml air. Ini nggak usah dikasih seasoning lagi karena kita akan merebus ayamnya sampai airnya benar-benar menyerap. Jangan lupa ditutup supaya ayamnya matang dan empuk. Untuk bahan sambal cabai hijaunya aku punya 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah yang berukuran sedang. Kalau berukuran kecil kira-kira 10 siung bawang merah. Ada 1 buah jeruk nipis dan 3 lembar daun jeruk. Ada juga garam, penyedap, dan kaldu ayam. Dan bintang utamanya cabai hijau yang aku campur dengan cabai rawit serta 2 buah tomat hijau. Nah, ini ayam yang aku ungkap tadi sudah empuk. Langsung saja kita matikan apinya. Dan aku mau diamkan dulu beberapa menit. Sambil menunggu bumbunya benar-benar meresap, kita olah sambalnya terlebih dahulu. Masukkan semua bawang dan cabenya ke dalam chopper. Dan ini kuncinya supaya cabenya tidak mudah hitam, peraskan air jeruk nipis ke dalamnya. Aku masukkan 1 buah jeruk nipis. Tambahkan sedikit air lalu kita chopper. Nah, ini dia bahan untuk sambal ijonya.
Selanjutnya, panaskan minyak untuk menggoreng ayam yang sudah kita ungkap tadi. Agar tidak meletup, aku taburi sedikit dengan tepung terigu. Kemudian, masukkan ayam satu persatu dan kita goreng hingga matang. Kalau sudah matang berwarna golden brown atau kuning kecoklatan, jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Nah, ini ayamnya sudah matang, sekarang kita angkat lalu tiriskan ya. Oh iya teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Nah, untuk tomat hijaunya aku mau tumbuk terlebih dahulu. Ini sengaja nggak aku chopper tadi agar tidak terlalu halus. Potong kecil-kecil lalu kita tumbuk. Kira-kira seperti ini aja ya. Selanjutnya kita masak sambalnya, panaskan minyak terlebih dahulu dan masukkan cabai hijau yang sudah dicoper tadi. Minyak yang aku pakai adalah minyak bekas penggorengan ayamnya. Dan untuk apinya ini aku pakai api sedang saja. Selanjutnya kita masukkan daun jeruknya, nah ini aku robek terlebih dahulu supaya harumnya keluar ya. Masukkan tomat hijaunya, aduk-aduk lalu masukkan seasoningnya seperti garam, penyedap, dan kaldu ayam. Kemudian diaduk-aduk kembali hingga sambalnya matang. Bisa kita lihat cabenya sudah mulai berubah warna dan ini artinya sudah matang. Masukkan ayam gorengnya. Setelah itu aduk kembali agar ayam dan bumbunya meresap merata. Gak usah terlalu lama dan api kompornya sudah bisa kita matikan. Ayam cabai hijaunya pun siap untuk disajikan. 3. Gurami sambal mangga. Aku punya 1 ekor ikan gurami yang sudah bersih. Lendirnya sama sekali udah hilang ya. Nah ini aku bersihkan dengan cuka, karena cuka bisa mengangkat semua lendir yang ada dalam ikan ini. Caranya kalian tuangkan saja 1 sendok makan cuka, kemudian kalian oles-oles di ikannya sampai ikannya benar-benar kesat. Lalu cuci dengan air bersih. Kemudian ada 2 buah mangga muda. Lalu ada cabai merah yang aku campur dengan cabai setan dan cabai rawit supaya terasa pedas. Ada 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, serta 1 buah jeruk nipis. Jangan lupa garam, penyedap, kaldu bubuk agar rasanya tambah enak. Pertama-tama marinasi dulu ikannya dengan jeruk nipis. Ini aku pakai setengah aja. Kemudian tambahkan dengan sedikit garam lalu kita baluri ke seluruh bagian ikannya. Diamkan ikan 5-10 menit. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, aku mau blender bawang-bawang dan cabenya. Agar mudah di blender, ini bawangnya aku potong-potong dulu. Lalu kita masukkan cabenya dan tambahkan dengan sedikit air. Dan kira-kira bumbunya seperti ini ya, aku nggak blender terlalu halus. Selanjutnya untuk mangganya dikupas terlebih dahulu, lalu kita potong-potong memanjang sesuai dengan selera. Nah ini aku potongnya seperti ini aja. Dan kalian boleh lihat hasilnya. Kemudian aku mau goreng ikannya. Masukkan minyak terlebih dahulu lalu kita panaskan. Setelah minyak gorengnya panas, masukkan dulu setengah sendok makan tepung terigu agar ikannya nanti tidak meletup dan mengenai muka. Ini ikannya sudah matang, aku mau balik terlebih dahulu supaya matangnya merata. Wow, Masya Allah, maaf ya teman-teman, sedikit gosong, biasalah dunia perdapuran. Jangan ditiru ya, tapi ini masih layak banget loh untuk dimakan. Gosongnya itu cuma sedikit aja di bagian luarnya. Nah selanjutnya tumis bumbu yang sudah kita blender tadi. Ini minyaknya udah aku kurangi ya dari sebelumnya. Minyak ini bekas menggoreng ikan tadi. Karena aku nggak mau terlalu berminyak jadi aku pakai minyaknya sedikit aja. Aduk terus cabenya sampai mengeluarkan harum dan benar-benar matang. Supaya rasanya tambah nikmat jangan lupa masukkan seasoningnya. Garam, penyedap, bumbu kaldu secukupnya. Kalau kalian mau tambahkan sedikit gula juga boleh ya. Tergantung dengan selera kalian masing-masing. Aduk kembali konsreng-konsreng agar bumbunya meresap dan tidak gosong. Nah ini dia minyaknya sudah mulai keluar, itu tandanya cabenya sudah mulai matang. Dan kalau sudah seperti ini aku mau matikan dulu api kompornya, kemudian masukkan mangga mudanya. Aduk-aduk kembali hingga semua tercampur rata. Dan jangan lupa dikoreksi rasanya apakah sudah pas atau belum. Kalau sudah pas, sambal mangganya pun ready. Ini siap untuk disajikan. Letakkan di atas gurami goreng, gurami sambal mangganya pun jadi. 4. Sarden kaleng yang dimasak dengan jengkol. Nah, untuk bahan-bahannya sangat simpel dan mudah. Di sini aku pakai sarden kaleng yang berukuran besar. Biasa aku pakai sarden ini karena menurutku ikan kaleng sarden ini rasanya enak dan berbeda dengan yang lainnya. Kalian boleh pakai sarden yang lainnya ya. Kemudian di sini ada setengah ons
cabai merah yang aku campur dengan cabai rawit, dan 4 siung bawang merah serta 2 siung bawang putih. Lalu ada 2 batang daun bawang. Selanjutnya ada jengkol. Nah, aku pakai jengkol secukupnya. Ini sekitar 7 buah jengkol dan cabai bumbum secukupnya. Untuk cara membuatnya, pertama-tama kita buka dulu ikan kalengnya. Di sini aku mau salin dulu ke piring. Kemudian kita belah-belah agar mudah dimasaknya. Karena biasanya sarden ini berisi 2 ekor ikan yang cukup besar ya. Ini satu ikannya mau aku belah menjadi 4 bagian dengan menggunakan sendok. Kira-kira seperti ini dan ini siap untuk kita goreng. Selanjutnya untuk perbumbuannya aku mau chopper aja. Masukkan semua bawang dan cabenya, kemudian kita chopper. Dan ini dia bumbunya sudah jadi. Untuk daun bawangnya dipotong besar aja, ini untuk garnish ya, agar tampilannya lebih menarik dan menambah cita rasanya juga. Langkah selanjutnya panaskan minyak terlebih dahulu untuk menggoreng ikan sardennya. Setelah minyak panas, masukkan satu persatu bagian ikan sardennya, kemudian tutup supaya tidak meletup dan mengenai muka. Kalau sardennya sudah matang, jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Nah, ini kita menunggu sisi yang lainnya agar matang merata. Tapi ini tetap ya, aku tutup kembali, soalnya takut meletup. Sardennya ini sudah matang, sekarang kita angkat satu persatu dan tiriskan. Setelah itu untuk sisanya aku masak kembali seperti sebelumnya. Oke, sarden sudah matang, sekarang giliran jengkolnya untuk digoreng. Ini aku ganti wajan dengan minyak yang sama ya, dan aku tambah dengan minyak yang lainnya. Jengkol ini sudah aku rendam sebelumnya. Agar jengkolnya lembut dan pulen, kita masak dengan api kecil saja ya. Aduk terus jengkol ini hingga berwarna kecoklatan dan matang. Kalau sudah matang, angkat lalu masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air. Menurutku ini juga salah satu yang membuat jengkolnya menjadi lunak. Setelah jengkolnya dingin, barulah jengkol tersebut kita tumbuk. Kemudian masukkan bahan-bahan yang sudah kita chopper tadi, lalu aduk-aduk hingga mengeluarkan harum. Aduk terus hingga cabenya matang dan tidak gosong. Agar jengkolnya benar-benar lunak, begitu cabenya kita masukkan juga jengkolnya. Nah, ini jengkolnya yang sudah aku tumbuk ya. Semakin lama jengkol ini dimasak, maka semakin lembut juga jengkolnya. Jangan lupa masukkan seasoningnya seperti kaldu bubuk, penyedap, dan garam secukupnya. Untuk seasoning ini dimasukkan sedikit aja karena di bumbunya itu udah berasa juga garam ataupun gurihnya. Kemudian masukkan juga sisa bumbu sarden kalengnya. Aduk-aduk kembali hingga cabenya benar-benar tanak dan mengeluarkan minyak. Oh ya, ini cabai bumbunya hampir aja ketinggalan. Nah, kalian bisa lihat ini cabenya udah matang karena minyaknya udah mulai keluar. Artinya ikan sarden yang sudah kita goreng tadi sudah boleh dimasukkan. Aduk kembali agar semuanya tercampur rata dan sarden jengkolnya siap untuk dihidangkan. Ini tuh bener-bener enak deh, kalian boleh coba. 5 ceker mercon. Bahan utamanya di sini aku pakai 700 gram ceker ayam yang sudah aku cuci bersih. Dan untuk perbumbuannya aku pakai cabai merah yang dicampur dengan cabai setan supaya pedesnya lebih mantap. Untuk tingkat kepedasannya kalian tinggal sesuaiin aja dengan selera kalian ya. Kalau mau yang pedas banget ya udah pakai cabai setan aja semuanya. Paling bibirnya aja yang doer sebentar. Selanjutnya ada 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai, ada 3 buah kemiri, 5 siung bawang putih, dan 5 siung bawang merah. Bumbu lainnya adalah ada bubuk, kecap, dan jangan lupa garam, penyedap, kaldu bubuk secukupnya. Langkah pertama, didihkan air terlebih dahulu untuk merebus ceker ayam ini. Setelah air mendidih, masukkan ceker, kemudian kita tutup dan tunggu sampai cekernya benar-benar empuk. Nah, ini airnya sudah mendidih, kita cek terlebih dahulu ya, kemudian kita diamkan saja beberapa menit supaya cekernya bertambah empuk. Sekarang kita blender semua bumbunya, masukkan cabai merah, kemudian cabai setannya, lalu masukkan juga bawang merah, bawang putih, serta kemiri. Nah, ini sebelum aku masukkan ke dalam blender, bawang-bawangnya aku potong terlebih dahulu supaya mudah di blender. Ini hasil bumbu yang sudah kita blender tadi. Selanjutnya tiriskan ceker ayam dan kemudian kita cuci kembali dengan air yang mengalir supaya cekernya benar-benar bersih. Next, yuk kita olah ceker ayam merconnya. Panaskan minyak secukupnya untuk menumis. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Masya Allah,
Harumnya enak banget. Bikin perut jadi lapar aja. Ini bumbunya jangan lupa diaduk ya, supaya bumbunya matang merata dan harumnya semerbak ke seluruh ruangan atau jangan-jangan sampai ke rumah tangga ya. Tambahkan sedikit lada, lalu aduk-aduk kembali. Kemudian masukkan serai dan daun jeruknya. Supaya rasanya lebih enak, jangan lupa masukkan garam, penyedap, dan kaldu bubuk. Oh iya, satu lagi, kecap manisnya jangan lupa, hampir aja ketinggalan. Lalu aduk-aduk kembali hingga bumbunya benar-benar matang. Ini dia saatnya yang kita tunggu-tunggu. Masukkan ceker ayamnya. Kemudian diaduk supaya merata ke semua ceker dan bumbunya nggak gosong. Nah, ini aku mau tambahkan sedikit air lagi ya, supaya ceker ayamnya benar-benar empuk dan bumbunya benar-benar meresap. Agar cepat meresap, aku tutup terlebih dahulu. Kita diamkan beberapa menit. Sesekali jangan lupa dicek agar tidak hangus atau gosong. Jangan lupa koreksi rasa manis, asin, dan gurihnya. Paskan saja rasanya sesuai dengan selera kalian masing-masing. Dan ini aku mau keringkan sedikit lagi, jadi aku tutup kembali. Ini dia ceker ayam merconnya sudah matang dan siap untuk kita sajikan. Ini siap untuk disantap. 6. Asam-asam ikan laut. Bahan-bahannya ada 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah perasan air jeruk nipis, ikan laut 600 gram, kemudian ada campuran cabai rawit dan bom-bom sebagai topping, ada juga 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 2,5 ruas jari jahe, terakhir seasoning, gula, penyedap, garam. Pertama kita iris-iris jahenya, kemudian iris bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya panaskan minyak untuk menggoreng ikan yang sudah kita bersihkan. Ini minyaknya sudah panas, aku mau kasih tepung terigu sedikit agar tidak meletup. Lalu masukkan ikannya satu persatu. Ikan ini nggak usah dimasak terlalu kering, nah kalau sudah seperti ini langsung kita balik saja. Begini aja udah cukup, sekarang aku mau angkat dan tiriskan. Selanjutnya letakkan wajan di atas kompor, lalu masukkan kurang lebih 1 liter air. Lalu masukkan semua bahan yang sudah kita iris-iris tadi. Lalu masukkan serai, daun jeruk. Tambahkan juga seasoningnya, garam, penyedap, dan sedikit gula. Dan terakhir air jeruk nipisnya. Kalau kalian punya kunyit, kalian juga boleh iriskan sedikit kunyit ya ke dalamnya. Kebetulan di kulkasku lagi nggak ada, jadi aku pakai bahan yang ada aja. Selanjutnya kita masukkan cabai rawit dan bumbunya. Setelah mendidih, masukkan potongan tomat merah. Lalu aduk hingga merata. Terakhir masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Nggak usah berlama-lama, langsung kita matikan saja ya apinya. Tapi koreksi dulu gurih, asam, dan manisnya. Satu lagi yang nggak boleh ketinggalan, ini wajib ya teman-teman, sambalnya. Ini adalah sambal mentah yang aku buat dari 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, serta cabai bumbu secukupnya. Kemudian tambahkan sedikit garam agar mudah menguleknya. Ulek hingga halus, agar bertambah gurih, tambahkan penyedap dan sedikit kaldu bubuk. Masakan ini pun siap untuk kita sajikan, dan lihat tuh penampakannya, seger banget kan? Kalian pasti suka. 7. Oseng ikan selar, cabai hijau. Nah ini aku pakai setengah kilogram ikan selar, ikan yang lain juga boleh ya. Kemudian ada cabai campur 1 ons, cabai merah, cabai hijau, dan cabai setan. Selanjutnya ada 2 buah kentang. Lalu ada 5 siung bawang merah yang berukuran sedang, kemudian 6 siung bawang putih. Ada 2 lembar petai, 1 buah tomat hijau dan tomat merah, kemudian setengah jeruk nipis. Terakhir untuk seasoningnya aku pakai gula, penyedap, garam, dan bumbu kaldu. Pertama sayat-sayat dulu ikannya sebelum dimarinasi. Nah ini agar bumbunya nanti meresap ke dalam ikan. Setelah itu kita cuci dengan air bersih. Setelah dicuci, taburi dengan setengah sendok makan garam, kemudian peraskan air jeruk nipisnya. Lalu aduk, kemudian diamkan 3-5 menit. Selanjutnya potong kecil-kecil kentang menjadi beberapa bagian. Oh iya teman-teman, dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Selanjutnya potong kecil-kecil tomat hijau dan tomat merahnya. Potong kecil-kecil sesuai dengan selera. Kemudian iris tipis bawang merah dan bawang putih. Air mataku berlinang setiap kali mengiris bawang merah ini.
Kalian punya tips nggak gimana caranya ketika mengiris bawang merah ini matang nggak menangis? Kalau ada, bagi dong tipsnya. Selanjutnya cabenya diiris-iris aja dengan menggunakan pisau tajam. Hati-hati ya. Ini aku irisnya langsung nggak pakai telenan karena menurutku ini hasilnya akan lebih tipis. Selanjutnya kita panaskan minyak terlebih dahulu. Kalau sudah panas, goreng kentangnya sampai matang. Jangan lupa dibalik ya supaya tidak gosong. Nah kalau sudah matang, angkat lalu tiriskan. Selanjutnya goreng ikan yang sudah kita marinasi tadi. Ikannya nggak aku masukin semua, jadi nanti ini begitu udah matang baru aku masak kembali. Jangan lupa juga ikannya dibalik supaya tidak gosong. Nah kalau sudah matang, angkat lalu tiriskan. Dan selanjutnya aku mau goreng ikannya lagi sampai habis, sama seperti yang tadi ya. Goreng hingga matang, lalu angkat dan tiriskan. Setelah ikannya selesai digoreng, nah sekarang aku mau masukkan bawang yang sudah kita iris tadi. Masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Ini minyaknya bekas aku goreng ikan tadi. Aduk bawangnya sampai mengeluarkan harum dan berwarna kekuningan. Setelah itu masukkan semua cabai irisnya. Aduk kembali hingga cabainya matang. Setelah itu masukkan tomat merah, masak tomat ini sampai benar-benar hancur. Masukkan juga seasoningnya, garam, penyedap, gula, dan kaldu ayam secukupnya. Jangan lupa koreksi rasanya ya, supaya nanti lauk ini atau masakan ini enak jadinya. Kalau tomatnya sudah hancur, masukkan petainya. Nah kalau aku masak petainya ini nggak lama-lama supaya nanti ketika dimakan masih kriuk, krenyes, mantap lah pokoknya. Oke, sekarang kita masukkan kentangnya. Aduk-aduk lagi sebentar, kemudian baru kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Ini harumnya Masya Allah banget deh teman-teman. Jadi menurutku apapun itu masakannya kalau kita olah dengan baik, mix and match-nya dapat, semua pasti terasa lebih istimewa. Atau kalau lagi bingung mau masak apa hari ini, ya udah mampir aja deh di channel Vivi Elvianti. Mudah-mudahan video yang aku share ini cocok untuk kalian semua. Ini menunya sudah matang, tinggal kita salin ke piring saji. Gimana teman-teman? Ini enak banget. Begitu aku coba tadi, Masya Allah, kayaknya bakalan makan terus nih. Tumis ikan seler ini yang dicampur dengan kentang dan petai, rasanya pedas, gurih, nikmat, sedikit manis, pokoknya mantep pol. Ya udah deh teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Sampai bertemu kembali di video aku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.